السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya ia untuk mendapatkan kemudahan kita jalannya menuju syurga, semoga Allah berikan dia langkah-langkahnya dengan sebab menuntut ilmu. Allah mudahkan langkahnya menuju ke syurga. Semoga kita menjadi termasuk golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada barisan atas 7 baris ya, dari atas paling ujung. Wa yamna'u man ayyakhudha min as-sibyani syai'an badhalahu hashamatan. Wa yamna'u man ayyakhudha من الصبيان شيئا بذله حشمة إن كان من أولاد المهتشمين بل يعلم أن الرفعة في الأعطاء لا في الأخذ وأن الأخذ لؤوم وخصة ودناءة وإن كان من أولاد الفقراء فيعلم أن الأخذ طمعا وطمع مهانة ومذلة وأن ذلك من أدب الكلب فإنه يبيض في انتظار لقمة وأن ذلك من أدب الكلب فإنه يبيض في انتظار luqamati. Dilanjutkan nasihat daripada Imam Al-Ghazali bagi kedua orang tuanya terhadap pendidikan mereka. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala? Yang artinya seyogyanya, sepantasnya, sebaiknya bagi bapak itu, seorang ayah itu menegakkan daripada bahwa ia mengambil daripada segala kanak-kanak yang bersama dengan dia itu sesuatu yang memberikan ia akan dia dengan sebab malunya. Jika ada ia daripada anak orang yang pemalu, tetapi hendaklah bapa itu memberitahu akan anaknya itu bahwa martabat yang ketinggian itu yaitu di dalam memberi akan seseorang, bukan ketinggian
itu di dalam mengambil daripada seseorang akan sesuatu itu, dan bahwa mengambil daripada seseorang itu kecelaan dan kehinaan. Maksud kata Imam Al-Ghazali di sini, bagi seorang ayah ini sebaiknya dia cegah anak-anaknya daripada mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Harus ada dia rasa malunya. Harus ada rasa malunya. Menegahkan, mencegahkan seorang anak daripada mengambil segala kanak-kanak yang bersama dengan dia. Ambil saja, misalnya mengambil yang bukan miliknya, mengambil tanpa izin gitu. Ambil ya. Yang memberikan akan dia dengan sebab malunya itu. Jika dapat, tetapi bila dia orang tua itu memberitahukan kepada anaknya bahwa memberi itu yang lebih baik daripada meminta-minta. Jadi harus ada malu. Ada sebagian ya, enggak ada rasa malunya. Meminta-minta tuh. Dia meminta-minta itu dari rasa malunya. Sampaikan kepada anak, kata Imam Al-Ghazali, bahwa martabat yang tinggi itu adalah dalam memberi, bukan meminta. Adalah memberi. Jika dia mengambil itu merupakan salah satu kecelaan dan kehinaan. Mengambil daripada sesuatu yang bukan daripada miliknya. Itu disampaikan kepada disampaikan orang tuanya kepada anaknya. Cegahkan, larang. Wa yamna'u man ayyakhudha minas sibyan syai'an badalu hashamatan. Ini maksud daripada Imam Al-Ghazali. Sebaiknya seorang ayah itu terus menasihatkan kepada anaknya, kita nak lebih baik kita ini tangan di atas memberi daripada kita meminta-minta atau mengambil yang bukan daripada milik kita. Selagi kita masih mampu, jangan minta, harus ada rasa malu. Lebih lagi itu mengambil bukan hak, malu. Itu. Jadi tanamkan kepada anak itu rasa malu. Jadi ini adalah ketinggian martabat, yaitu memberi, senang memberikan, senang membantu, senang menolong. Ini salah satu martabat yang tinggi bila ditanamkan di dalam jiwa seorang anak itu, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian beliau melanjutkan dalam terjemahannya, dan jikalau ada kanak-kanak itu daripada anak orang yang ahli sufi, andai kata dia ini adalah anak seorang yang ayahnya orang ahli sufi, tasawuf tinggi, ayahnya zuhud, beramal amalan ahli sufi. Jikalau ada kanak-kanak itu daripada anak orang yang ahli sufi, maka diberitahu akan dia itu, kalau dapat beritahu, lebih lagi ya. Jadi jangan sampai kita ni ya, ayahnya rajin, tahajud rajin, baca Al-Quran rajin, salat sunat rajin, semua amalan-amalan tasawuf dikerjakannya, tapi ketika itu dia tidak beritahukan anaknya tentang hal demikian. Sia-sia Pak. Lebih lagi katanya, lebih lagi seorang itu ayahnya ahli sufi, ahli tasawuf.
Maka dia beritahukan kepada anaknya, lebih baik kita memberi daripada meminta. Lebih baik kita itu memperoleh ketinggian martabat kita itu. Ada rasa malu bila mengambil, bila meminta. Minta saja, jangan. Apalagi dengan bila kita diberikan secara tidak minta, itu rezeki dari Allah. Yang tak boleh itu minta, sana minta, ditanduk ya semua orang. Ini yang dilarang. Lebih lagi orang yang ayahnya itu, seorang ahli sufi. Maka diberitahu akan dia itu. Apa yang diberitahukan seorang ayah yang ahli sufi kepada anaknya? Bahwa mengambil akan sesuatu daripada seseorang lain itu, yaitu tamak. Tamak, rakus. Apa tamak itu? Loba. Ini mengambil. Beli buah, beli 10.000, makan sekilo, cobanya. Tes Pak ya, Om tes Om ya, nah, tes, sana dites, sampai juga 1 kilo. Jangan jadi orang rakus. Nah, kalau dapat kita beri lebihkan, bukan kita makan. Nah, ini bisa jadi masuk ke perut anak itu, keras hatinya. Itu contoh yang lain banyak. Nah, jadi bagi seorang ahli sufi, sampaikan kepada anak itu, apalagi ditanam kepada anak ini kita memiliki sifat rakus, tamak ini. Kalau dapat memberi, lebih lagi seorang ayahnya, ahli sufi, ahli tasawuf, yang mengamalkan amalan batin. Nah, itu maksudnya itu. Seorang ayahnya yang mengamalkan amalan-amalan batin yang merusak daripada pahalanya, maka dia terus nasihatkan kepada anaknya. Akan demikian, nanti terbiasa, anak itu terbiasa. Sudah besar, tinggal dia mendalami, tinggal dia mengamalkan. Seorang anak. Nah, kemudian dilanjutkan oleh beliau, dan loba itu, rakus itu, yaitu sifat kehinaan dan sifat kecelaan. Sifat kehinaan dan sifat kecelaan. Sampaikan kepada mereka bahwasannya dengan demikian itu seorang yang dia memiliki loba itu merupakan sifat yang hina, sifat yang cela. Dan bahwasannya adalah yang demikian itu daripada kelakuan anjing. Sifat, karakter, kelakuan anjing yang sifatnya rakus. Maka adalah anjing itu, yaitu menghinakan akan dirinya di dalam menanti akan satu suap dari seseorang. Benar kan? Dia menanti siapa yang memberi dia makan, itulah tuannya. Dia nanti aja, nunggunya. Kalau dapat orang yang memberi makannya, dia tunduk dan dia jaga rumahnya dia. Itu sifat. Nah, inilah yang kita tanamkan. Maka berantas sifat kebinatangan itu pada jiwa seorang anak. Apa dia? Rakus. Dan tidak mengambil hak orang. Kalau dapat, yaitu memberi dan tidak meminta-minta. Minta-minta. Ditanamkan dari mulai kecil ini. Lebih baik kita dari diri kita sendiri. Walaupun sedikit halal. Walaupun ini sampaikan.
Jadi bapak kalau ingin mengamalkan daripada amalan-amalan Imam Al-Ghazali, nasihat beliau, beli itu nama kitabnya atau diterjemahannya sudah, yaitu Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad itu kumpulan nasihat. Kumpulan nasihat, amalan bila dia itu seorang, yaitu mengikuti ajaran Imam Al-Ghazali dengan pelan-pelan saja, pelan, karena kita tidak ada ilmu. Satu, apa ya? Tanam anak-anak. Amalan batin untuk anak, tanamkan. Ayyuhal Walad, wahai ananda, gitu. Itu judulnya tu. Dah ada diterjemahkan itu. Enggak mahal bukunya. Bagi orang tua. Amalan apa? Bila dia Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Imam Al-Ghazali, ikutin arahan beliau. InsyaAllah selamat kita. Nah, perilaku yang demikian itu adalah perilaku anjing yang menanti akan satu suap daripada seseorang. Dia menanti aja. Ini yang sifat seperti inilah, kata Imam Al-Ghazali, seharusnya bagi seorang ayahnya, apalagi ahlu sufi. Kita kan belum ini kita baru tahu ilmunya nih. Dia untuk mengamalkan, untuk amalan-amalan batin bagi seorang ayah. Pelajaran sebelumnya itu adalah pelajaran untuk ayahnya. Nafsu-nafsu itu. Udah kita tahu nafsu amanah, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah dan seterusnya. Sekarang pelajaran berikutnya bagi orang yang demikian itu, maka bagaimana cara untuk menghilangkan sifat kebinatangan pada diri anak itu.